Oke, udah masuk semua ya. Mungkin bisa kita mulai. Halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Melita Rahma. Saat ini saya sedang berpraktik di Puskesmas Tanjung Baru sebagai apoteker penanggung jawab farmasi. Suci mau nanya nih Mbak. Boleh kan? Oh, boleh. Mau nanya apa? Untuk Ya, administrasi pelaporannya mungkin sekarang udah digitalisasi ya. Kalau misalnya kayak di Puskesmas itu kayak penyediaan vaksin, penyediaan obat-obat alkes kayak gitu, dia udah ada pelaporan yang secara nasional kayak gitu dia. Kalau untuk di puskesmas mungkin untuk pelanggaran etika itu jarang terjadi ya dia. Kalau misalnya kan resep untuk peresepan juga udah melalui dokter langsung ke farmasi. Tapi mungkin karena saya juga masih baru ya, kayaknya belum ada sih kalau selama saya bekerja di puskesmas untuk pelanggaran etika gitu. Kalau untuk Mbak, selama Mbak bekerja di puskesmas, obat puskesmas itu kan gratis, atau kalau misalnya mau memperoleh obat, itu biasanya harus melalui daftar dulu ke pendaftaran, terus diarahin ke poli, bertemu dokter, dapat resep, baru dia ke farmasi. Otomatis walaupun dia ada antibiotik, dia ada resepnya. Terus kalau misal nih, Mbak kan juga pernah di apotik dulu waktu pelayanan. Kalau misalnya ada pasien misal mau beli antibiotik, biasanya saya tanyain dulu sakitnya apa. Kalau misalnya dia bilang batuk Mbak, terus dia mau beli Cefadroxil gitu, biasanya saya arahin dulu, Pak kalau misalnya batuk, sebaiknya nggak usah minum antibiotik dulu. Bisa alternatif saya kasih obat batuk dulu, saya tanyain dia batuknya apa, kayak gitu sih biasanya. Kalau untuk konseling ya, selama Mbak bekerja di puskesmas, kalau untuk konseling di puskesmas sih masih kurang efektif sih biasanya. Misal kayak konselingnya itu biasanya kan ke penyakit-penyakit tertentu kan, nggak semua penyakit itu yang wajib kita konselingin. Misal kayak orang yang menderita TBC, biasanya kalau di puskesmas sendiri dia diarahin langsung ke pemegang programnya, kayak gitu dia, untuk minum obatnya baru nanti ke farmasi, dan itu juga nggak dilakuin sesi konseling kayak gitu biasanya deh. Jadi belum bisa kalau misalnya itu, dan juga masih kekurangan fasilitas yang jelas ya. Kalau di puskesmas Mbak sendiri itu belum ada ruang konseling kan. Kalau ruang konseling itu kan harusnya terpisah sendiri kan. Kalau untuk pelaporan sendiri ya deh, kalau pelaporan biasanya kita pakai form kuning itu loh, form meso namanya kan. Biasanya nanti diidentifikasi dulu itu tuh emang beneran efek samping obat atau bukan gitu. Dari biasanya bisa dilihat dari kapan dia minum obatnya kapan, atau anamnesa si pasiennya sendiri, keluhannya itu kapan, apakah keluhannya itu emang setelah dia minum obat atau kayak gimana. Jadi harus dilihat juga dari catatan rekaman medis dari pasiennya itu baru. Mungkin atau ada yang lain kasusnya. Kalau untuk terkait di pelayanan ya, kalau untuk adanya pembaruan di peraturan itu sih kita namanya mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalnya kayak yang terkait di itu tadi kan yang pemberian obat prekursor oleh tenaga medis yang memperoleh sertifikat, itu tadi kan kayaknya beda konteksnya gitu peraturan. Nah itu kalau yang terkait itu sih agak tumpang tindih. Tapi kalau misalnya yang terkait di pelayanan, untuk pembaruan aturan itu tuh ya bagus-bagus saja, untuk diperbarui terus gitu.